Ya, salam sahabat Yes, bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa, saya berharap saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah, sahabat-sahabat Yesus, saudara, apakah pernah mendengar istilah dadi wong ki mbok sing solutif? Nah, pernah tidak mendengar istilah itu? Nah, tentu kita pernah mendengar istilah ini dari Bu Tejo. Nah, karena itu saudara-saudara, dalam merayakan Natal ini kita akan belajar solutifnya Bu Tejo dalam peristiwa Natal. Sebagaimana firman Tuhan akan kita hayati, kita baca bersama-sama dalam Injil Lukas 2 ayat 4 sampai dengan 7. Karena itu, mari saya mengajak kita semua membacanya bersama-sama dalam persekutuan hari ini dalam Injil Lukas 2 ayat yang keempat sampai dengan yang ketujuh. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Nah, sahabat-sahabat Yesus, apa yang kemudian menjadi solutif dalam peristiwa Natal kali ini? Karena itu saya mengajak kita semua untuk membaca kembali dalam Injil Lukas 2, khususnya di ayat yang ke-7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, sahabat-sahabat Yesus, dari sini kita semua kemudian pasti punya bayangan, bukan? Kalau begitu, Yesus lahirnya di mana ya? Ya karena tidak ada rumah penginapan. Ya pasti dong, Yesus lahirnya di mana? Nah, banyak orang pasti mengatakan Yesus lahirnya di kandang domba.
Tetapi sebelum ke sana, Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan kembali bahwa Injil Lukas menggunakan kata rumah penginapan dari bahasa Yunani kata luma. Ya, kata luma memang bisa berarti tempat untuk menginap. Tetapi arti yang lain adalah ruang utama. Jadi, kata-kata luma dalam bahasa Yunani bisa berarti tempat untuk menginap atau juga ruang utama. Nah, yang menariknya lagi, kalau kita mau baca dalam Injil Lukas menyebut kata penginapan tidak menggunakan kata-kata luma. Tetapi Injil Lukas menyebut penginapan dengan kata pandoseion. Itu baru penginapan. Jadi menarik bukan kalau kita kemudian baca, loh kalau begitu Yesus lahirnya di mana? Nah, menarik saudara-saudara, saya ingin mengajak kita untuk mengingat sebuah tulisan yang ditulis oleh pendeta Joas Adi Prasetya yang sekarang sudah jadi profesor di STT Jakarta. Dan beliau menuliskan hal ini pada tanggal 14 Desember 2014. Beliau mengatakan bahwa Yesus itu tidak lahir di kandang domba. Tidak. Kenapa? Karena Yesus itu pulang. Nah, tadi kita bisa bacakan bahwa di ayat 4, lalu Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari kota ini dan termasuk keturunannya Daud. Itu artinya ketika Yusuf dan Maria ke Bethlehem, tentu mereka berjumpa dengan saudara-saudaranya. Jadi sangat mungkin bahwa Yusuf diterima di keluarganya. Karena itu Yusuf dan Maria kemudian ditempatkan di ruang utama. Nah, apa yang kemudian dikatakan oleh pendeta Yoas ini juga didasari oleh sebuah penelitian atau sebuah literasi yang ditulis oleh Nat A. Bailey dalam bukunya Jesus Through Middle Eastern Eye. Di buku itu juga dituliskan bagaimana sih sebenarnya rumah yang ada di Palestina itu, bagaimana sih kebiasaan orang-orang di sana ketika berkunjung. Nah, dari buku Jesus Through Middle Eastern Eye ini kita bisa membaca bahwa rumah mereka itu bertingkap-tingkap dan menjadi sebuah kebiasaan, menjadi adat. Kalau ada saudaranya datang, mereka menempatkannya tidur bareng-bareng. Tetapi yang menarik saudara-saudara, sebenarnya yang mau saya katakan bukan ini. Walaupun ini juga penting. Apa yang ditulis oleh pendeta Yoas Adi Prasetya, saya setuju bahwa Tuhan Yesus hadir dan lahir itu dalam kebersamaan dengan keluarga besarnya. Karena itu di dalam Injil Lukas dituliskan dengan kata luma. Diartikan sebagai ruang utama. Loh, bagaimana dengan bahwa di Injil Lukas dituliskan dibungkus lampin, lalu dibaringkan di palungan? Bukankah itu memperjelas? Berarti Yesus lahir di kandang domba dong? Nah, tunggu dulu. Bagi saya ingin menjelaskan bagi sahabat-sahabat Yesus. Inilah yang kemudian tadi dalam bahasanya Bu Tejo, jadi orang tuh mbok sing solutif. Termasuk Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf melalui peristiwa Natal ini mereka adalah orang-orang yang solutif. Kenapa? Saudara bisa bayangkan, ini ada dua sejoli pulang ke rumah keluarganya. Di sana diterima bareng-bareng di sana. Tiba-tiba waktunya melahirkan. Kira-kira siapa yang siap? Apakah kemudian sudah ada di sana box bayi? Apakah di sana sudah ada stroller? Apakah di sana sudah ada ruang yang dikhususkan? Belum ada. Karena itu solusinya bagaimana? Supaya bisa meletakkan bayi Yesus. Dipilihlah
palungan. Kenapa? Karena jelas palungan itu tempatnya cekung dan di sana ada jeraminya. Sehingga bayi Yesus perlu dibungkus dengan lampin supaya tidak gatal oleh jerami dan ditaruh dalam palungan. Sederhana bukan? Jadi kita bisa berpikir bahwa oh iya ya, coba saudara-saudara, tiba-tiba ada saudaramu datang hamil, ingin melahirkan gitu. Ya kalau zaman ini bawa ke rumah sakit, jelas, selesai. Tapi bayangkan, jika harus di tempat itu melahirkan, apakah saudara sudah siap dengan pok bayi? Belum kan? Karena itu palungan menjadi solusi bagi Maria dan Yusuf membaringkan bayi Yesus. Nah, bagaimana? Solutif sekali bukan? Apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, saya ingin mengajak kita semua di dalam masa dan kondisi yang pandemi seperti ini. Apakah kita punya solusi-solusi yang juga menarik? Ketika segala sesuatunya mungkin terbatas, ketika juga situasinya juga terbatas, apakah saudara bisa tetap merasakan kehangatan keluarga? Atau dalam bahasa lain disebut hospitality. Seperti tema Natal kemarin, menimbulkan kasih persaudaraan. Bagaimana solusimu untuk bisa merekatkan, untuk bisa mempersatukan, untuk bisa merasakan kehangatan persaudaraan dengan yang lain? Jangan kalah dengan Maria dan Yusuf. Mereka orang-orang solutif. Bagaimana dengan sahabat-sahabat Yesus? Karena itu, mari bersama kita bersyukur, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk sabdamu. Kami bersyukur Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kehangatan keluarga besar. Dalam cinta kasih keluarga, rekan, teman, sahabat, dan saudara. Bahkan juga para gembala yang hadir dan juga orang-orang majusi. Semua menunjukkan bagaimana kehangatan, menerima, menyambut hadirmu bagi kami semua. Dan juga Tuhan memberikan berkat bagi kami semua melalui peristiwa Natal ini. Supaya kami menjadi orang-orang yang kreatif, orang-orang yang solutif, menghadapi situasi yang mungkin berbeda dari harapan kami semua. Karena itu Tuhan, sungguh kami mau berserah, sungguh kami mau percaya, sebab Engkau juga memberikan kepada kami talenta yang luar biasa. Untuk kami juga bisa menghayati Natal bersama dengan sahabat, bersama dengan saudara-saudara kami. Sehingga kami bersaudara dan menciptakan kehangatan, hospitality di antara kami semua. Mari Bapa, kami sambut cintamu, kami sambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, ingat ya, jadi orang itu yang solutif. Termasuk ketika kita merayakan Natal. Yusuf dan Maria solutif banget loh ya. Bagaimana dengan sahabat-sahabat Yesus? Mari tetap semangat, mari hidupkan cinta kasih persaudaraan, mari jaga kehangatan persekutuan dan persaudaraanmu. Mungkin saudara nggak bisa pulang, mungkin saudara di tempat yang jauh, mungkin engkau di luar kota, atau mungkin engkau di luar negeri. Tetap solutif ya. Ada WA, ada telepon, ada chat, ada email, ada banyak hal yang memampukan saudara dan saya tetap solutif. Karena itu tetap semangat, tetap merasakan cinta kasih Natal yang luar biasa, dan ingat selalu, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Putih.